Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Muhammad Faizal dari Prodi D3 Teknik Listrik. Ingin membuat video untuk tugas ujian tengah semester di mata kuliah transmisi dan distribusi. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini, karena saya masih amatir, dan semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Langsung aja ke videonya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Muhammad Faizal dari kampus Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan saluran udara tekanan tinggi dan ekstra tinggi, atau disingkat SUTT atau SUTET. Berdasarkan fungsi dari tiap-tiap komponennya, sistem transmisi SUTET dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada current carrying atau pembawa arus. Yang kedua ada insulation atau isolasi. Yang ketiga ada struktur atau struktur. Yang terakhir keempat ada junction atau penghubung. Yang pertama ada current carrying atau pembawa arus. Komponen yang termasuk dalam fungsi pembawa arus adalah komponen SUTT atau SUTET yang berfungsi dalam proses penyaluran arus listrik dari pembangkit ke GI atau GTET atau dari GTET ke GI lainnya. Kemudian komponen yang termasuk fungsi pembawa arus yaitu yang pertama ada barrier konduktor OHL sebagai media pembawa arus pada SUTET dengan kapasitas arus sesuai spesifikasi yang direntangkan lewat tiang-tiang SUTET melalui insulator sebagai penyekat konduktor dengan tiang. Pada tiang tension, konduktor dipegang oleh strain clamp atau compression dead end clamp, sedangkan pada tiang suspension dipegang oleh suspension clamp. Bahan konduktor yang dipergunakan untuk saluran energi listrik perlu memiliki sifat-sifat seperti konduktivitas tinggi, kekuatan mekanik tinggi, berat jenis yang rendah, ekonomis, dan lentur. Kemudian jenis-jenis konduktor berdasarkan bahannya. Yang pertama, jenis tembaga atau bare chopper. Merupakan penghantar yang baik karena memiliki konduktivitas tinggi dan kekuatan mekanik yang cukup baik. Yang kedua ada jenis aluminium. Konduktor dengan bahan aluminium lebih ringan daripada jenis tembaga karena konduktivitas dan kekuatan mekaniknya lebih rendah. Kemudian jenis-jenis konduktor aluminium atau lain. Yang pertama ada konduktor ACSR atau Aluminium Conductor Steel Reinforced. Konduktor jenis ini bagian dalamnya berupa steel yang mempunyai kuat mekanik tinggi, sedangkan bagian luarnya berupa aluminium yang mempunyai konduktivitas tinggi. Karena sifat elektron lebih menyukai bagian luar konduktor daripada bagian sebelah dalam konduktor, maka pada sebagian besar SUTT maupun SUTET menggunakan konduktor jenis ACSR. Ini gambar dari jenis ACSR. Kita lanjut. Yang kedua ada konduktor jenis TACSR atau Thermal Aluminium Conductor Steel Reinforced. Pada saluran transmisi yang mempunyai kapasitas penyaluran atau beban sistem tinggi, maka dipasang konduktor jenis TACSR. Konduktor jenis ini mempunyai kapasitas lebih besar, namun berat konduktor tidak mengalami perubahan yang banyak, tapi berpengaruh terhadap sagging. Ini gambar dari konduktor jenis TACSR. Kemudian konduktor jenis ACCC. Konduktor jenis ini bagian dalamnya berupa komposit yang mempunyai kuat mekanik tinggi. Dikarenakan bukan dari bahan konduktif, maka bahan ini tidak mengalami pemuaian saat dibebani arus maupun tegangan. Konduktor jenis ini tidak mengalami korosi. Cocok untuk daerah pinggir pantai, sedangkan bagian luarnya berupa aluminium yang mempunyai konduktivitas tinggi. Konduktor jenis ini dipilih karena memiliki karakteristik
konduktivitas tinggi dan low sag konduktor. Berikut bagian dari SCCC. Kemudian ada konduktor join atau midspan join. Sambungan konduktor adalah material untuk menyambung konduktor pengantar dengan cara menggunakan alat proses tekanan tinggi. Sambungan join harus memenuhi beberapa syarat seperti konduktivitas listrik yang baik dan kekuatan mekanik yang besar. Kemudian ada dua jenis teknik penyambungan konduktor pengantar, ACSR, THCSR, dan SCCC, yaitu sambungan dengan puntiran dan dengan pres. Kemudian jumper point. Jumper point berfungsi sebagai pembagi arus pada titik sambungan konduktor. Ya, ini contoh gambar dari jumper point. Ya, kemudian ada jumper konduktor atau konduktor jumper. Jumper konduktor berfungsi sebagai penghubung konduktor pada tiang tension beserta penampang jenis bahan dan jumlah konduktor pada konduktor penghubung disesuaikan dengan konduktor yang terpasang pada SUTT atau sutet tersebut. Ya, contoh gambar dari jumper konduktor. Kemudian ada insulation atau isolasi. Insulation berfungsi untuk mengisolasi bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan atau ground, baik saat normal continuous operation dan saat terjadi surja, termasuk petir di dalam saluran transmisi. Kemudian, insulator yang baik harus memenuhi sifat. Yang pertama ada karakteristik elektrik, yaitu mempunyai tegangan impuls, petir pengenal, dan tegangan kerja. Tegangan tembus minimum sesuai tegangan kerja. Yang kedua ada karakteristik mekanik, yaitu mempunyai kuat mekanik guna menanggung beban tarik konduktor pengantar maupun beban berat insulator dan konduktor pengantar. Ya, kemudian menurut bentuknya, isolasi terdiri dari yang pertama ada jenis piring, ya, seperti gambar di samping. Yang kedua ada jenis tipe pos, ya, seperti di samping. Yang ketiga ada insulator jenis long rod, ya, gambarnya seperti di samping. Kemudian isolasi pada sutet dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama ada keramik insulator. Keramik insulator adalah penyekat antara bagian yang bertegangan dengan yang tidak bertegangan atau ground secara elektrik dan mekanik. Pada sutet, insulator berfungsi untuk mengisolir konduktor fasa dengan tower atau ground. Insulator keramik terbuat dari bahan porselen yang mempunyai keunggulan tidak mudah pecah dan tahan terhadap cuaca. Ya, di bawah ini adalah contoh dari keramik insulator. Contoh gambar. Berikutnya ada non keramik insulator. Terdapat dua jenis, yaitu jenis kaca atau gelas yang digunakan hanya untuk insulator jenis piring. Bagian gelas harus bebas dari lubang atau zat lain, termasuk adanya gelembung dalam gelas. Yang kedua ada jenis polimer, yaitu insulator polimer dilengkapi dengan mechanical load bearing fiberglass rod yang diselimuti oleh weather sheet polymer untuk mendapatkan nilai kekuatan elektrik yang tinggi. Ada isolasi udara atau ground clearance sekitar kawat pengantar. Isolasi udara berfungsi untuk mengisolasi antara bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan dan antar fasa yang bertegangan secara elektrik. Kegagalan fungsi isolasi udara disebabkan karena breakdown voltage yang terlampaui, di antaranya jarak yang tidak sesuai, perubahan nilai tahan udara, dan tegangan lebih. Kemudian isolasi udara atau ground clearance mempunyai jarak bebas minimum, yaitu jarak terpendek antara pengantar sutet dengan permukaan tanah, benda-benda, dan kegiatan lain di sekitarnya. Yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan.
Yang ketiga ada struktur. Komponen utama dari fungsi struktur pada sistem transmisi sutet adalah tiang atau tower. Tiang adalah konstruksi bangunan yang kokoh untuk menyangga konduktor pengantar dengan ketinggian dan jarak yang aman bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya dengan sekat insulator. Struktur dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada bracing tower atau besi siku tower. Rangkaian bracing tower membentuk struktur tower yang berfungsi menjaga dan mempertahankan kawat penghantar pada jarak ground clearance tertentu sehingga proses transmisi daya berlangsung kontinu. Tiang atau tower menurut fungsinya. Yang pertama ada tiang penegang. Tiang penegang di samping menahan gaya berat, juga menahan gaya tarik dari konduktor SUTT atau sutet. Tiang penegang terdiri dari yang pertama ada tiang sudut atau angle tower. Angle tower adalah tiang penegang yang berfungsi menerima gaya tarik akibat perubahan arah sutet. Ya, berikutnya ada tiang akhir atau dead end tower. Adalah tiang penegang yang direncanakan sedemikian rupa sehingga kuat untuk menahan gaya tarik konduktor-konduktor dari satu arah saja. Tiang akhir ditempatkan di ujung sutet yang akan masuk ke switchyard gardu induk. Kemudian ada tiang penyangga atau suspension tower. Tiang penyangga digunakan untuk mendukung atau menyangga dan harus kuat terhadap gaya berat dari peralatan listrik yang ada pada tiang tersebut. Lanjut ada tiang penyekat atau section tower, yaitu tiang penyekat antara sejumlah tower penyangga dengan sejumlah tower penyangga lainnya. Karena alasan kemudahan saat pembangunan penarikan konduktor, umumnya mempunyai sudut belokan yang kecil. Lanjut ada tiang transmusisi. Adalah tiang penegang yang berfungsi sebagai tempat perpindahan letak susunan fasa konduktor-konduktor sutet. Kemudian ada tiang portal atau gantry tower, yaitu tower berbentuk portal digunakan pada persilangan antara dua saluran transmisi yang membutuhkan ketinggian yang lebih rendah untuk alasan tertentu. Bendera tiang crossing. Tiang ini dibangun di bawah saluran transmisi existing. Yang terakhir ada tiang kombinasi atau combine tower, yaitu tower yang digunakan oleh dua buah saluran transmisi yang berbeda dengan operasinya. Ya, kemudian tiang menurut bentuk. Yang pertama ada tiang pole. Konstruksi SUTT dengan tiang beton atau baja. Pemanfaatannya digunakan pada perluasan SUTT dalam kota yang padat penduduk dan memerlukan lahan yang relatif sempit. Kemudian ada tiang kisi-kisi atau lattice tower, terbuat dari baja profil, disusun sedemikian rupa dan telah diperhitungkan kekuatannya serta disesuaikan dengan kebutuhannya. Berdasarkan susunan atau konfigurasi pengantarnya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada tiang delta. Ya, ini contoh dari gambar tiang delta. Biasanya memasok arus listrik mulai dari 220 kV, 330 kV, 360 kV, 400 kV, dan 500 kV. Kemudian ada tiang zigzag atau zigzag tower. Biasanya memasok arus listrik mulai dari 30 kV, kemudian 70 kV, dan 150 kV. Ya, ini tiang piramid atau piramid tower. Ada 2 jenis. Yang pertama ada jenis single circuit, yang kedua ada double circuit, double earth wire. Untuk single circuit biasanya masuk tegangan mulai dari 30 kV, 70 kV, dan seterusnya. Untuk yang double circuit biasanya masuk arus dari 70 kV
150 kV, 220 kV, 380 kV, 400 kV, dan 500 kV. Ya, kemudian ada mode dan baut tower. Mode dan baut tower berfungsi menyatukan bracing sehingga membentuk konstruksi tower. Ya, contoh dari gambar dari mode dan baut. Ya, lanjut. Ada pondasi tower. Yang pertama ada pondasi lattice tower. Pondasi adalah konstruksi beton bertulang untuk mengikat kaki tower atau stub dengan bumi. Jenis pondasi tower beragam menurut kondisi tanah tempat tapak tower berada dan beban yang akan ditanggung oleh tower. Jenis-jenis pondasi ada normal, spesial, ref, auger, dan rock drill. Yang kedua ada pondasi tiang pool. Jenis pondasi yang digunakan pada tiang pol. Yang pertama ada pondasi bor yang terdiri atas pondasi bor poros lurus dan pondasi bor tanam langsung. Kedua ada pondasi beton bertulang dengan baut angkur yang terdiri atas pondasi beton bertulang dengan dan tanpa tiang pancang. Lanjut ada junction atau penghubung. Berfungsi menghubungkan subsistem current carrying atau pembawa arus, subsistem isolasi, dan subsistem struktur atau struktur. Junction pada sistem transmisi shunted adalah semua komponen pendukung fungsi pembawa arus, isolasi, dan struktur. Berdasarkan perannya sebagai komponen pendukung, junction terbagi atas. Yang pertama, menghubungkan subsistem current carrying dengan subsistem isolasi, terdiri dari suspension clamp, strain clamp, dead end compression, socket clevis, bolt clevis, dan lain-lain. Kemudian menghubungkan subsistem insulation dengan subsistem struktur, terdiri dari triangle plate, link bolt socket, extension link, cycle, dan lain-lain. Kemudian menghubungkan antar insulator dan terminal renceng insulator ke junction konduktor dan junction tower, terdiri atas ball dan pin insulator keramik dan non-keramik. Ya, lanjut ada protection. Proteksi shunted adalah pengaman instalasi dari gangguan petir, getaran, atau stres mekanis yang ditimbulkan oleh angin, kemungkinan gangguan akibat manusia, gangguan dari luar seperti pesawat udara, dan payung, dan lain-lain, dan juga pengaman dari urat konduktor putus. Yang pertama, pengaman dari gangguan petir. Terdiri dari kawat ground steel wire, GSW, atau optic ground wire, atau OPGW. Yang kedua ada jumper GSW. Ketiga, arching horn, sisi pengantar dan sisi tower. Yang ketiga, transmission line arrestor, TLA. Yang keempat ada konduktor penghubung. Yang kelima ada rod pentanahan atau grounding. Kemudian pengaman dari getaran atau stres mekanis yang ditimbulkan oleh angin. Yang pertama ada spacer. Komponen ini berfungsi sebagai pemisah dan sekaligus peredam getaran pada konduktor dan juga menjaga agar konduktor pada satu bundel fasa bergerak seirama. Ya, ini adalah contoh dari gambar spacer. Lanjut, ada armor rod. Komponen ini berfungsi melindungi aluminium konduktor dari stres mekanis di titik junction dengan insulator pada tower suspension. Ya, ini gambar dari armor rod yang ada seperti tali-tali di bawah ini. Ya, lanjut ada counterweight. Komponen ini berfungsi menjaga jumper konduktor agar stabil di posisinya sehingga tidak bersentuhan dengan tower saat tertiup angin atau terjadi goncangan. Ini gambarnya dari counterweight. Lanjut ada vibration damper. Komponen ini berfungsi sebagai peredam getaran pada titik terminasi antara konduktor dan insulator.
Ini ada contoh gambarnya ya. Lanjut. Yang kedua, pengaman dari ancaman atau kemungkinan gangguan akibat manusia. Ada ACD yang pertama, anti-climbing device atau penghalang panjat. Komponen ini berfungsi untuk mencegah atau menghambat manusia yang tidak berkepentingan untuk memanjat tower. Penghalang panjat dibuat runcing berjarak 10 cm dengan yang lainnya dan dipasang di setiap kaki tower di bawah rambu tanda bahaya. Yang kedua ada plat rambu bahaya. Komponen ini berfungsi untuk memberikan peringatan bahaya tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi. Yang ketiga ada pengaman dari kemungkinan gangguan luar seperti pesawat terbang dan lain-lain. Yang pertama ada bela rambu yang berfungsi untuk memberi tanda bagi pilot pesawat dan nahkoda kapal tentang keberadaan saluran transmisi sutet. Bela rambu dipasang di kawat GSW atau OPGW. Ya, kemudian ada aviation lamp atau lampu penerbangan. Rambu peringatan berupa lampu terhadap lalu lintas udara. Berfungsi untuk memberi tanda kepada pilot pesawat terbang bahwa terdapat konduktor saluran transmisi. Kemudian ada pengaman dari urat konduktor putus. Yaitu yang pertama ada repair sleeve. Berfungsi untuk melindungi aluminium konduktor dari putus urat aluminium. Dipasang pada kondisi urat aluminium konduktor putus maksimal 4 urat. Yang kedua ada armored rod span. Fungsinya sama seperti repair sleeve, namun maksimal pemasangan hanya 3 urat. Lanjut. Ada monitoring. Bagian-bagian dari monitoring yaitu yang pertama ada plat informasi tower untuk memberikan informasi kepada petugas pemeliharaan tentang saluran transmisi yang hendak dipelihara. Yang kedua ada tangga panjat atau step bolt untuk memberikan kemudahan kepada petugas dalam melakukan pemanjatan tower, dipasang dari atas ACD ke sepanjang badan tower hingga traverse GSW atau OPGW. Lanjut ada failure mode and effect analysis atau disingkat FMEA. FMEA adalah prosedur analisa dari model kegagalan atau failure mode yang dapat terjadi dalam sebuah sistem untuk diklasifikasikan berdasarkan hubungan sebab akibat dan penentuan efek dari kegagalan tersebut terhadap sistem. Model kegagalan atau failure modes adalah setiap kejadian yang menyebabkan functional failure atau ketidakmampuan suatu aset untuk dapat bekerja sesuai fungsinya. Sedangkan efek analisis mengacu kepada pembelajaran konsekuensi dari kegagalan tersebut. Penyebab kegagalan atau failure cause adalah semua kesalahan atau cacat atau ketidaksempurnaan defect dalam proses desain atau barang yang dapat terjadi. Lanjut, ada pemeliharaan preventif atau preventive maintenance. Adalah pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan secara tiba-tiba dan mempertahankan kerja yang optimal sesuai umur teknisnya melalui inspeksi secara periodik dan pengujian fungsi atau melakukan pengujian dan pengukuran untuk mendiagnosa kondisi peralatan. Preventive maintenance terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pemeliharaan rutin atau routine maintenance. Adalah pemeliharaan secara periodik dengan melakukan inspeksi dan pengujian fungsi untuk mendeteksi adanya potensi kegagalan pada peralatan dan mempertahankan unjuk kerjanya. Dalam pelaksanaannya, pemeliharaan rutin pada sutet terdiri dari yang pertama ada ground patrol, yang kedua ada climb up inspection. Yang kedua ada predictive maintenance. Adalah pemeliharaan
yang dilakukan dengan cara melakukan monitor dan membuat analisa tren terhadap hasil pemeliharaan untuk dapat memprediksi kondisi dan gejala kerusakan secara dini. Hasil monitor dan analisa tren merupakan input yang dijadikan sebagai acuan tindak lanjut untuk plan corrective maintenance. Ruang lingkup predictive maintenance antara lain. Yang pertama ada in-service measurement, yaitu pengujian yang dilakukan saat peralatan operasi atau berdagangan untuk dapat memprediksi kondisi dan gejala kerusakan peralatan. Untuk SUTET, uraian pengujian yang dilaksanakan meliputi termovisi, tutupan. Ya, ada puncture insulator, resistansi pentanahan tower, dan shutdown testing atau measurement. Tutupan. Kemudian ada pemeliharaan. Kemudian ada pemeliharaan pasca gangguan, yaitu pemeliharaan yang dilaksanakan setelah peralatan mengalami gangguan dengan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan meliputi in-service visual inspection, termasuk ground patrol dan climb-up inspection untuk memastikan sumber gangguan. Kemudian dilanjutkan in-service measurement, yaitu ada termovisi, puncture insulator, dan lain-lain. Bila kondisi peralatan masih baik, maka peralatan dapat dioperasikan kembali. Namun bila diketahui telah terjadi kerusakan yang memerlukan perbaikan, maka perlu ditindaklanjuti dengan melakukan corrective maintenance. Ya, selanjutnya ada corrective maintenance. Adalah pemeliharaan yang dilakukan karena peralatan mengalami kelainan atau pada saat menjalankan fungsinya atau kerusakan berdasarkan condition assessment dari preventive maintenance dengan tujuan untuk mengembalikan ke kondisi semula melalui perbaikan ataupun penggantian. Di dalam pelaksanaannya, corrective maintenance dibagi jadi dua. Yang pertama ada planned, yaitu pemeliharaan yang dilakukan karena peralatan mengalami kelainan pada saat menjalankan fungsinya dengan tujuan untuk mengembalikan ke kondisi semula melalui perbaikan ataupun penggantian secara terencana. Yang kedua ada unplanned, disebut juga pemeliharaan breakdown, adalah pemeliharaan yang dilakukan karena peralatan mengalami kerusakan secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan pemadaman. Untuk mengembalikan pada kondisi semula, perlu dilakukan perbaikan besar atau penggantian. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terakhir akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.